Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, hari ini saya memberikan siaran dakwah dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini kami buatkan siaran ini, cara ini adalah di kamar hotel karena di luar kita membuatkan siaran, pemeriksaannya, aturannya di Arab Saudi itu sangat ketat. Untuk pergi ke Masjidil Haram saja kita diperiksa berlapis-lapis pemeriksaannya. Nah, makanya kita buat siaran ini, dakwah ini melalui video ceramah di Hotel Abdul Aziz, Kota Suci Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Sisa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami dalam rangkaian ibadah haji sudah melaksanakan ibadah umrah. Karena haji yang kita kerjakan adalah haji tamattu. Haji tamattu itu artinya bersenang-senang. Jadi setelah kita menunaikan ibadah umrah, kita boleh lepaskan pakaian ihramnya, kita menunggu sampai waktu haji tanggal 8 Zulhijjah. Maka kita diwajibkan untuk membayar dam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, nilai-nilai haji itu sangat banyak. Ya. Jadi apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada kita manusia itu ada nilainya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji kepada kita manusia itu apa? Untuk apa? Syaratnya apa? Manis tata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang sanggup. Sanggup secara finansial atau materinya, sanggup secara kesehatannya, dan sebagainya. Karena ibadah haji itu adalah kumpulan daripada ibadah maliyah, ibadah qalbiyah, ya, dan ibadah jasa dia. Jadi kalau ibadah, ada orang yang uangnya banyak, hartanya banyak, tapi hatinya belum terpanggil, tidak jadi berangkat. Ada orang uangnya banyak, tapi tidak sehat, tidak juga berangkat. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji itu lengkap. Jasa dia, maliyah, qalbiyah. Ada orang yang keinginannya kuat, hatinya kuat untuk menunaikan ibadah haji, tetapi harta tidak ada. Bagaimana mau pergi? Nah, begitulah. Makanya nilai-nilai haji itu sangat penting, karena itu lengkaplah sudah gabungan daripada semua nilai-nilai yang ada, maliyah, jasadiyah, dan qalbiyah. Kaum muslimin dan muslimat di berbagai penjuru yang kami muliakan, nilai haji yang pertama adalah untuk mencari ridha Allah itu perlu pengorbanan. Jadi kita menginginkan ridho Allah itu tidak bisa bim salah bim. Masa ada pengorbanan. Pengorbanan yang kita lakukan itu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Allah akan berikan jalannya. Ya. Jadi apa saja yang kita korbankan itu Allah berikan gantinya nanti. Pengorbanan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berkorban bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kata Allah, kami berikan, kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, itu nilai yang pertama adalah pengorbanan. Jadi kita memang hidup itu tidak bisa tanpa pengorbanan. Ya. Sukses akan kita capai tergantung dari sejauh mana kita melakukan pengorbanan. Yang kedua, nilai haji yang kedua adalah persamaan derajat manusia di sisi Allah.
Jadi kalau lah di dalam haji itu ndak ada lagi nampak, Pak. Mau bupati, mau gubernur, mau menteri, mau nampak. Pakaiannya sama semuanya. Persamaan derajat manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi nampaklah di sana itu bahwa kita di hadapan Allah itu sama, tidak ada perbedaan. Buktinya di dalam ibadah sholat, kita boleh saf pertama, saf berikutnya, tidak ada dipilih-pilih ini untuk orang kaya, ini untuk pejabat, tidak. Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang saya muliakan, yang ketiga adalah persatuan dan persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Jadi kalau kita lihat di dalam pelaksanaan ibadah haji itu nampak itu persatuan dan persaudaraan. Sama umat Islam seluruh dunia, mereka begitu ramah. Saya sudah berjumpa dengan dari Irak, dari Mesir, dari Afghanistan. Mereka ramah-ramah mereka semuanya. Kenapa? Kita itu sama bacaannya, sama ibadahnya, tujuannya sama, adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persatuan dan kesatuan inilah yang menjadi persoalan sekarang ini. Banyak orang yang mengedepankan egonya masing-masing. Mengatakan dialah yang paling benar, yang lain salah. Nah, itulah. Jadi kalau orang sudah menganggap dialah yang paling benar, yang lain salah, tidak boleh. Kita di dalam masalah persatuan dan persaudaraan ini, konsep yang kita kedepankan adalah hargai pendapat orang lain, hargai orang lain. Untuk terwujudnya persatuan dan persaudaraan itu, langkah pertama adalah ta'aruf li ta'arafu, saling kenal mengenal antara satu dengan lainnya. Kita tidak akan bersaudara kalau kita tidak kenal. Kita akan timbul kecurigaan dimanapun kita berada. Kenapa? Kita nggak kenal. Kita kenal di masjid berjamaah, kita kenal di dalam acara kematian jemaah kita, kita kenal di antara kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kita. Terakhir yang keempat adalah membuang sifat buruk dalam diri kita. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada namanya melempar jumrah. Melempar jumrah Aqabah, melempar jumrah ula, wusta, Aqabah, itu semuanya apa? Itu adalah melempar sifat buruk yang ada pada diri manusia itu sendiri, dilempar, dibuang dengan harapan kembali kepada fitrah, kembali kepada sifat asli manusia. Jauhkan kesombongan, sombong itu dibuang, angkuh itu dibuang, kikir itu dibuang, menganggap remeh orang itu dibuang. Semua sifat-sifat buruk yang ada pada manusia itu dibuang. Itulah hakikatnya. Jadi melontar jumrah, saya mengatakan sejarahnya bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melempar. Betul, nah, setan itulah membisikkan keburukan-keburukan kepada kita, sehingga sifat-sifat buruk itu harus kita buang dari dalam diri kita masing-masing. Itu sajalah dulu para pemirsa semuanya, video ceramah dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.